Pernah kepikiran nggak, apa sih hubungannya antara bencana nuklir Chernobyl sama kesalahan kecil di proyek yang lagi Anda kerjain? Jawabannya mungkin bikin kaget. Hari ini, kita bakal ngintip buku panduan rahasia dari industri raksasa tentang cara mereka menjinakkan risiko. Dan dari situ, kita akan tarik prinsip-prinsip universal yang bisa Anda pakai buat mencegah bencana, baik itu skala besar maupun kecil. Coba deh perhatiin gambar ini. Ini bukan sekedar alur kerja biasa. Ini tuh ibaratnya ladang ranjau yang penuh potensi bencana. Setiap tahapannya, dari peledakan besar sampai pengangkutan material bertonton, itu semua adalah titik kritis, di mana satu kesalahan kecil aja akibatnya bisa fatal. Makanya, sistem keselamatan itu bukan cuma aturan di atas kertas, tapi ini soal hidup dan mati. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari memahami risiko, lalu kita selami filosofi di baliknya, kita bedah model pertahanan modern, dan yang terakhir, kita coba bangun perisai keselamatan buat diri kita sendiri. Yuk, kita mulai! Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dunia yang penuh resiko. Di setiap sistem yang rumit, nggak peduli itu tambang raksasa atau perusahaan teknologi rintisan, ada ratusan variabel yang nggak kelihatan. Dan masing-masing dari variabel itu adalah potensi titik api. Sebelum kita ngomongin teknisnya, kita harus paham dulu kenapanya. Karena sistem keselamatan yang beneran efektif itu bukan soal ngikutin prosedur, tapi soal cara kita berpikir. Jadi, apa sih sebenarnya K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja itu? Ini bukan sekedar daftar jangan begini, jangan begitu ya. Anggap aja K3 itu seni merancang sebuah ekosistem kerja yang cerdas. Lingkungan di mana orang bisa ngasih performa terbaiknya tanpa perlu was-was soal keselamatan. Jadi ini adalah cara menyatukan produktivitas dan rasa aman. Yang pertama, dan ini yang paling dasar banget. Setiap orang punya hak mutlak untuk bekerja di lingkungan yang aman. Sesimpel itu. Apapun pekerjaan Anda berhak pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Titik. Pilar kedua, keselamatan itu bukan pilihan atau bonus dari perusahaan. Ini adalah kewajiban hukum yang mengikat. Ada aturan main yang jelas, ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Kalau diabaikan, risikonya bukan cuma nyawa, tapi juga konsekuensi hukum yang serius. Dan pilar ketiga yang sering banget nih kelewat, keselamatan itu justru bikin untung. Coba deh pikirin, satu kecelakaan aja biayanya bisa luar biasa mahal. Ada biaya pengobatan, alat yang rusak, produksi yang berhenti. Sebaliknya, perusahaan yang aman itu ibarat mesin yang dirawat dengan baik. Operasinya efisien, profitnya sehat, dan bisnisnya bisa jalan jangka panjang. Nah, ini dia bagian intinya. Siap-siap ya. Karena model yang bakal kita bahas ini bakal benar-benar mengubah cara pandang Anda soal kecelakaan. Kita akan berhenti mencari siapa yang salah dan mulai fokus memahami kenapa sebuah sistem bisa gagal. Oke, sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu soal dua kata ini, bahaya dan risiko. Gampangnya gini, bahaya itu ibarat ada kulit pisang di lantai. Nah, risiko adalah seberapa besar kemungkinan ada orang yang nginjak, kepleset, terus sampai patah kaki. Paham kan bedanya? Satu itu potensinya, satunya lagi itu probabilitasnya. Ini kunci banget buat ngelola keselamatan. Dulu tuh, orang ngelihat kecelakaan itu ya simpel aja. Kayak domino jatuh. Ada satu penyebab, terus memicu satu akibat lurus aja gitu. Seseorang bikin salah, satu domino jatuh, terus ngerubuhin yang lain. Masalahnya, cara pikir kayak gini tuh buntu. Selalu aja ujung-ujungnya nyalahin satu orang atau yang biasa disebut human error. Dan disinilah revolusinya datang, model keju Swiss. Coba bayangin sistem pertahanan kita itu kayak tumpukan keju lembaran. Nah, tiap lembar keju itu kan ada bolong-bolongnya kan? Itulah kelemahan atau celah dalam sistem kita. Bencana besar itu cuma bisa terjadi kalau secara kebetulan lubang-lubang di semua lapisan keju itu pas banget sejajar, bikin terowongan lurus buat si bahaya lolos. Jadi ini bukan salah satu orang, tapi kegagalan sistemik. Terus, gimana sih teori keju Swiss yang keren ini kalau diterapin di dunia nyata? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana cara mengubah teori ini jadi aksi konkret. Ini dia wujud nyatanya, sistem pertahanan 5 lapis. Anggap aja tiap lapis ini satu lembar keju kita. Mulai dari aturan paling atas, perencanaan, pengawasan di lapangan, bantuan teknologi, sampai jaring pengaman terakhir. Tujuannya cuma satu, membangun penghalang sebanyak mungkin. Jadi, kalau satu lapis jebol, masih ada lapis lain yang siap menghadang. Lapis pertama itu fondasinya, organisasi. Disinilah para pemimpin menetapkan aturan main yang jelas, membuat prosedur standar atau SOP, dan yang paling penting, menunjukkan dengan tindakan kalau keselamatan itu prioritas nomor 1. Ini soal membangun budaya yang kuat dari atas ke bawah.
Lapis kedua adalah perencanaan. Jadi, sebelum kerjaan dimulai, setiap detailnya harus direncanakan dengan super matang, hampir kayak operasi militer. Kita analisis semua resikonya, kita cek semua peralatannya. Ini adalah fase di mana kita berpikir dulu sebelum bertindak. Lanjut ke lapis ketiga. Ini soal pengawasan langsung di lapangan. Ini adalah mata dan telinga yang memastikan semua rencana berjalan dengan baik. Ada rapat singkat sebelum mulai kerja, pengecekan terakhir, dan patroli rutin. Kayak menara kontrol di bandara gitulah. Tugasnya mastiin semua yang direncanain itu berjalan sesuai tracknya. Nah, sekarang kita manfaatin teknologi. Lapis keempat ini isinya para penjaga digital kita. Ada sistem yang bisa deteksi pengemudi ngantuk, ada GPS yang mantau kecepatan, sampai kamera pengawas. Tujuannya adalah untuk menangkap potensi-potensi kesalahan manusia, bahkan sebelum itu terjadi. Ini seperti punya malaikat pelindung dalam bentuk algoritma. Dan sampailah kita di garis pertahanan terakhir. Kalau amit-amit, semua lapis tadi jebol dan kecelakaan tetap terjadi, lapis inilah yang tugasnya meredam dampaknya. Inilah gunanya helm, sabuk pengaman, pelindung mesin, dan juga prosedur tanggap darurat yang jelas. Ini adalah jaring pengaman terakhir kita. Oke, kita udah lihat kan gimana ini berjalan di skala industri raksasa. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kita bawa semua pelajaran berharga ini ke dunia kita, ke kehidupan kita sehari-hari. Dan ini dia inti dari semuanya. Kita semua ini manusia. Kita pasti bikin kesalahan. Sistem yang kita buat pun gak akan pernah ada yang sempurna 100%. Jadi, tujuannya bukan untuk jadi sempurna tanpa celah. Tujuannya adalah membangun sistem yang tangguh, sangat tangguh, sampai-sampai satu kesalahan kecil gak akan memicu bencana besar. Ini semua membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang paling penting, dan ini untuk Anda. Coba deh pikirkan proyek Anda, tim Anda, atau bahkan kehidupan pribadi Anda. Lapisan pertahanan apa saja yang sudah Anda punya? Dan yang lebih penting, di mana letak lubang-lubang di keju Swiss Anda? Menemukan jawabannya bisa jadi hal terpenting yang Anda lakukan